ya Pak ya, hari Rabu di les sini terkait mata pelajaran matematika. Nah, dari yang saya observasi dari hasil yang saya amati dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak menggunakan metode berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang Bapak lakukan di situ ada berbagai variasi yang menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selanjutnya yang telah saya observasi, yang telah saya amati dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, dari pendahuluan menyampaikan salam dan doa sampai pada tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Hanya saja mungkin nanti ada yang perlu kita perbaiki lagi tentang kesepakatan kelas yang cepat. Dan selanjutnya di kegiatan inti, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, di mana di situ juga menggunakan 5 singkat Pak, 5 langkah. Orientasi masalah pada peserta didik Bapak sudah laksanakan, mengelompokkan siswa juga sudah, investigasi atau penyelidikan individu maupun kelompok sudah Bapak lakukan, mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah sudah, dan sampai pada pemecahan masalah. Nah, saya juga melihat di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak sudah menerapkan strategi konten, strategi proses, sampai strategi produk. Itu dilihat dari hasil presentasi anak-anak yang telah lakukan. Nah, asesmen juga yang Bapak lakukan, Bapak sudah melakukan asesmen formatif sama asesmen sumatif, yaitu di nilai individu dan kelompok. Nah, selanjutnya Pak, di kegiatan penutup Pak Nirman, Bapak sudah melakukan juga memberikan umpan balik kepada siswa, sudah Bapak laksanakan, dan itu juga melibatkan siswa, menyimpulkan materi sudah, memberikan tugas kepada siswa juga sudah. Hanya saja nanti Pak untuk kesimpulan materi untuk lebih dilibatkan siswa lagi, artinya tidak ada siswa untuk bersama-sama dengan materi. Nah, selanjutnya Pak Nirman, dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini, saya melihat bahwa hampir keseluruhan sudah keren, luar biasa Pak Nirman. Bahkan ketika kita pra-observasi kemarin, saya menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak agak bingung gitu kan. Jadi setelah kita kolaborasi atau sharing-sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat dari hasil proses pembelajaran Bapak lakukan, bahkan Bapak sudah paham dari sebelumnya Bapak. Itu yang saya lihat, walaupun pada awal pra-observasi Bapak mengatakan tidak tahu sama sekali gitu, bahkan bingung apa itu berdiferensiasi. Itu luar biasa Pak Dirman, keren, ditingkatkan dan semangat terus. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan itu di dalam kelas pada hari Rabu itu, kira-kira apa hal yang menarik gitu yang menurut Bapak lakukan di proses tersebut? Baik. Setelah kita melakukan metode pembelajaran pas hari kemarin, itu metode pembelajaran diferensiasi. Jadi setelah saya dipikirkan, metode ini sangat menarik. Kenapa? Dari metode yang selama ini saya lakukan, ini metode yang sangat menarik. Dimulai dari cara belajar siswanya, ada kreativitas siswa yang tinggi. Misalnya kan siswa dituntut untuk belajar lebih dulu dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dan itu dulu salah satu metode yang sangat menarik menurut saya. Dan cara belajarnya kita dituntut lebih supaya hanya mengikuti siswa saja. Jadi siswa lebih cenderung untuk memberikan kreativitasnya sendiri. Jadi
menurut saya itu salah satu hal yang menarik metode pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin. Terima kasih Pak. Nah kira-kira ini Pak, yang mungkin sebelumnya Bapak saya melihat dari observasi ya gitu, Bapak tidak menggunakan diri dengan kita sering Bapak merasa di kelas ada keren. Nah kira-kira dari metode pembelajaran yang Bapak lakukan sebelumnya, apa yang membedakan Pak dengan metode pembelajaran yang Bapak lakukan kali ini, yang namanya adalah model pembelajaran ideal dengan berdiferensiasi pakai strategi dan produk proses itu. Apa yang membedakan? Baik Ibu, jelas ini metode pembelajaran yang kita terapkan hari Rabu yang lalu itu sangat berbeda dengan apa yang saya terapkan selama ini. Jadi yang selama ini hanya metode ceramah yang sering, dan yang kita lakukan beberapa hari ini itu metode yang cukup menarik. Yang membedakan Iya, yang membedakan karena yang rasakan gitu metode baru ini. Ya, sangat menurut saya sangat berbeda sekali karena yang selama ini saya lakukan metode ceramah yang apa yang telah kita lakukan hari Rabu yang lalu, metode berdiferensiasi yang pada kenyataannya siswa dituntut untuk lebih aktif. Jadi kalau kita melakukan metode ceramah, guru yang lebih aktif, jadi itu yang lebih yang sangat membedakan metode yang saya lakukan dengan metode yang kita lakukan waktu hari yang lalu mungkin. Oh iya. Nah di metode yang mungkin Bapak mengenal ya kira-kira hal apa yang ingin Bapak perbaiki gitu untuk di pembelajaran pasal yang kemarin? Ya, jelas dulu metode metode pembelajaran dari metode ceramah kita rubah. Mungkin kita lebih bagusnya kita pakai metode yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena kreativitas siswa lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena siswa dituntut untuk lebih aktif dan bisa memecahkan masalah sendiri. Mungkin kemarin ada beberapa masalah yang kita berikan kepada siswa dan mereka mencari solusinya sendiri, mencari pemecahan masalahnya sendiri. Dan saran dan ke depan kan supaya lebih efektif pembelajaran saya nanti ke depan, saya akan mencoba belajar untuk menerapkan metode berdiferensiasi ini di kelas. Oke, terima kasih Pak Dirman, luar biasa yang antusias Bapak. Yang mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, mungkin sebenarnya saya sudah menangkap tadi dari apa yang Bapak jawab, tapi ini lebih untuk lebih diskusikan lagi. Kira-kira apa tindakan Bapak selanjutnya gitu? Akan Bapak lakukan? Baik, sudah saya sampaikan tadi metode berdiferensiasi mungkin kita lebih bagus kita terapkan ke depan, karena saya lihat dari hasil pengamatan kita, dari hasil pengerjaan siswa, dari hasil pemecahan masalah siswa pada hari Rabu yang lalu lebih bagus, karena kan metode ceramah dengan metode berdiferensiasi ini berbeda. Yang jelas di mana metode ceramah yang kita lakukan selama ini kan guru dituntut lebih aktif, sedangkan siswa memotong saja, mengerti saja. Sedangkan berdiferensiasi ini siswa dituntut untuk lebih aktif dan memecahkan masalah sendiri. Jadi ke depan akan lebih bagus, biasanya untuk perbaikan saya juga ke depan saya akan menerapkan dan sebisa mungkin belajar untuk menerapkan metode ini, walaupun hanya selintas saya coba kemarin dan saya tertarik. Kenapa? Karena guru hanya Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator dan siswa yang lebih aktif, dan saya lihat hasilnya juga lebih bagus karena kan bisa siswa ini lebih bisa mencapai masalah. Jadi demikian. Oke Pak Dirman, terima kasih Pak Dirman ya. Saya
juga bersyukur antusiasnya luar biasa sekali di dalam proses belajar mengaji. Sukses terus untuk Bapak. Ya, terima kasih Bu sudah bekerjasama. Oke Pak. Oke.